Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam manfaat. Jumpa lagi bersama saya Bang Sutan Dan saya Dayang. dalam program The Aviation Talk. Di episode berapa kita sekarang, Mbak? Ini ada di bawah. Ada di sini. Mm-mm. Oke, ada di sini ya, di Aviation Talk ya. Sobat aviasi dimanapun berada, apa kabar? Ya, Sehat ya. sehat ya. Mm-mm. Mudah-mudahan aktivitasnya, kegiatannya senantiasa diberikan kemudahan Amin. dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mbak Dayang apa kabar? Baik, abang Baik gimana, ya. sehat? Alhamdulillah sehat juga. Lagi musim nih, batuk, flu. Mudah-mudahan sobat aviasi bisa jaga kesehatan ya. Iya, apalagi sebentar lagi mau liburan, Mbak. Benar. Nataru. Natal dan tahun baru kan. Benar. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya. Amin. Ya. Mm-mm. Mbak Dayang, kita nggak berdua hari ini. Mm-mm. Ya, ada saya dan Mbak Dayang, tapi juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Oke. Tamu yang sangat istimewa. Oke, kita kedatangan siapa lagi nih abang kali Oke, ini? jadi kita kalau di aviasi ini, kita kan mengenal namanya yang salah satu kita sangat tidak inginkan. Apa itu bang? Ya, black box itu Oke, black box yang ternyata warnanya orange. warna orange, ya betul-betul. Namanya black box tapi ternyata warnanya orange. Warna orange ternyata Mbak, gitu loh. Jadi ini hari ini kita kedatangan tamu yang dari Gedung Merah Putih loh Mbak. Gedung Merah Putih. Iya, yang kalau kita sekarang pakai vest, Heeh. kemudian ada rompi orange tuh kita paling takut itu. Yang sering ada di TV-TV ya bang. Aduh betul Pak. Oh my god. Ada OTT lah, ada Oh, tangkap iya. dekas. Wah itu kita Aduh. takut banget. Oh Nah, my itu. god. Hari ini kita kedatangan tamu itu Mbak. Oke, tapi apa hubungannya bang? Nah ini kan Sobat Aviasi pasti penasaran nih. Kok bener. bisa? Apa hubungannya nih yang namanya tadi rompi orange sama DKPPU? Oke. Gak sabar kan? Bener, Siapa nggak coba? sabar. Ya siapa tamu kita? Langsung ya. aja bang. Oke. Ya. Welcome board. Selamat datang kepada Ibu Anjar Ariendra dari KPK ya Bu ya. Betul. Oke, analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Yang tadi Abang Sultan bilang Iya, ada. ada Yang ada kemungkinan orange-orange. orange Orange. itu. Iya, betul. Oke, selamat datang Ibu. Enaknya dipanggil apa nih Ibu? Panggil Mbak aja. Dipanggil Mbak Anjar. Mbak Anjar ya. Mbak Anjar ya. Imut Oke. soalnya masih Iya, muda iya. banget walaupun Betul. serem ya profesinya ya. KPK tapi nggak seserem itu. Nggak Nggak seram itu ya. Ngobrol-ngobrol. Oke, Oke, nanti siap. kita akan bahas lebih dalam ya Siap. Bang ya. Oke, yang tamu kita berikutnya Bang. Yang tamu kita yang kedua yang ini juga kedua. sangat spesial Mbak. Ini juga ya. Sebagai pembina kita di DKPPU di Kementerian Perhubungan Wow. dari organisasi SDMO. SDMO. Ya, Oke. ya. Welcome aboard dengan Bapak Prima Donald Daulat Siagian SH, analis sumber daya manusia aparatur ahli muda DJPU. Iya benar ya Pak ya? Betul. Oke, selamat Wah. datang Bapak. Oke, Luar Bapak, biasa. Bapak cool ya, kayak Cool, kulkas 4 ya. pintu ya. Super cool, luar biasa. Enaknya dipanggil apa nih, Bapak, Abang? Oh, saya biasa dipanggil abang aja. Oh, Dipanggil oke. Abang ya. Selamat datang, Abang Prima, Abang Donald. Yang Prima Jreng, Abang. Donald aja. Oh, Prima Bang Donald ya. Abang Donald. Siap, Oke. selamat datang Abang. Oke, terus Welcome on board Bang Donald dan juga Mbak Anjar. Yeay. Oke. Boleh Oke. dong kita sapa dulu Sobat Aviasi semuanya. Hai Sobat Aviasi. Abang, sebelum kita ngomongin nih panjang Iya. lebar, jangan lupa nih Sobat Aviasi untuk share, like, komen. Apa lagi? Ya, diberikan Subscribe. komen-komen. Ya, subscribe-nya di sini. Jangan lupa tuh loncengnya dong diklik gitu kan. Iya, bener. betul. Oke. Mbak, kita hari ini kan sudah ada tamu yang sangat spesial. Benar. Iya, kita akan sharing diskusi seputar gimana nih sebenarnya strategi pemberantasan dari korupsi dan sebenarnya KPK itu apa gitu. Mungkin kita dari situ dulu ya. Benar. Oke. Kan tahu nih ya maksudnya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Bener ya Mbak Betul. Anjar ya. Betul, betul. Tapi terus Mbak Anjar nih kan katanya analis pemberantasan tindak pidana Tindak korupsi. korupsi. Betul. Nah kita nih di
di dunia aviasi loh Mbak. Iya. Gitu kan. Di DKPPU loh, Direktorat Kelaikan Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara gitu. Betul. Terus ini Mbak Anjar ada apa ini bisa datang ke DKU nih? Iya, iya, Boleh iya. cerita Oke, kan Mbak? Iya, saya dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari Oh, KPK. oke. Jadi KPK itu sebenarnya tidak semenyeramkan itu Tidak Oh, sih benar. tidak. Oh, oke. untuk orang-orang yang berintegritas. Oke, ya. Integritas. Oke, oke, oke. Dinotit Mbak, integritas. Integritas. Iya. Benar, Iya. benar. Jadi Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi itu salah satu dari bagian strategi pemberantasan korupsi. Jadi KPK itu punya yang namanya Trisula Pemberantasan Korupsi. Itu kita ada di pendidikan, pencegahan dan penindakan. Nah, yang penindakan itu yang serem-serem tuh. Nah, Iya. kalau Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi itu ada di bawah pendidikan, Trisula Pendidikan. Jadi gimana seseorang itu tidak mau korupsi. Jadi pembangunan nilai-nilai yang ada di dalam diri pegawai-pegawai. Nah, mungkin saya hadir ke DKPPU itu untuk mengajak teman-teman untuk menjaga integritasnya, membangun nilai-nilai yang ada di dalam diri masing-masing gitu. Oke. Nah, kalau Trisula yang kedua itu kayak pencegahan. Kalau pencegahan itu lebih fokus ke perbaikan sistem. Perbaikan sistem, lalu yang terakhir itu ada Trisula Penindakan, itu adalah memberikan efek jera bagi para koruptor. Wow. Gitu. Oke, Sobat Aviasi, jadi udah dapet tuh ya 3 Trisula ya. 3 ya, Mbak, Trisula. ya. Oke, jadi ada pendidikan, pencegahan, terus Dan kemudian penindakan. Penindakan. Oke. Nah, ini again nih Mbak gitu, DKPPU loh gitu kan, dunia Iya, aviasi. betul. Ya, Iya. Bang ya gitu. Iya. Kayaknya mungkin tindakan korupsi mungkin jauh dari kita sih ya Bang ya. Iya, semoga sih begitu ya Bu. Semoga Bang. benar, Iya. benar, Oke, oke. benar. Cuma kita dari Bang Donald dulu ya, Iya, karena sebagai coba. pembina kita kan Iya, dari DJPU, coba. Direktorat Jenderal Benar. Perhubungan Udara. Benar. Gimana Abang, pendapatnya Gimana? Abang? Iya. Kalau kita di Dijen Perhubungan Udara ini kan memang dia kan berbagi tempat ya. Betul. Kalau kita yang kayak di kantor pusat ini fungsinya regulator murni, Iya. termasuk DKPPU. Sementara kita ketahui pegawainya Dijen Perhubungan Udara ini didefinisikan sebagai pegawai vertikal ya. Karena memang kalau tadi Pak Bang Sutan bilang pembina kepegawaian itu masih masuk. Tapi kalau pejabat pembina kepegawaian itu the one and only hanya Pak Menteri Perhubungan. Oh, Pak Menteri ya, Ya, Bang. kalau pakai pejabat pembina kepegawaian itu hanya Pak Menteri. Kalau pembina kepegawaian itu mungkin juga kurang tepat ya. Lebih baik mungkin disebut analis SDM aparatur. Oke, jadi Abang fungsinya adalah sebagai Analis SDM Aparatur. Aparatur. Oh, oke. Jabatannya. Kalau fungsinya sekarang ini kami di tim yang kecil memang dengan tanggung jawab yang besar di pembinaan dan penegakan disiplin. Oke. Sobat Aviasi, kita dikoreksi loh. sama Bang Donald yang kulkas 4 pintu itu. Iya, iya, super cool, super cool. Jadi Mohon maaf. analis SDM ya, Bang. Makasih loh Bang Iya, koreksinya. Karena Oke. koreksi kayak gitu tuh bagus dari Bagus, salah Bang, satu bentuk integritas sebenarnya. Betul. Speak up ya. Itu dia. Makasih ya Bang. Nah, jadi gimana Bang? Terus kan tadi udah kalau dari KPK nih, dari Mbak Anjar udah dikasih tahu nih gitu kan, ada 3 Trisula gitu kan. Tadi ada pendidikan, ada pencegahan, terus kemudian ada penindakan gitu kan. Nah, kalau dari Abang sendiri sebagai analis tadi SDM-nya seperti apa nih? Karena kan maksudnya kita nih di DKPPU loh gitu kan. Kayaknya mungkin korupsi kayaknya enggak deh gitu ya Iya, Bang ya. betul. Kayaknya jauh deh. Ya kan Sobat Aviasi? Betul. Nah, terus Cuman gimana mungkin dong, Bang Ronald kan ngomong analisa. Iya, Kita benar. iya, coba boleh Bang kita dikasih analisisnya gimana, Bang? Kalau Iya. dari ketentuan ya, Iya. semua lini itu berpotensi mungkin ya. Berpotensi untuk, ya. terjadinya apa tadi korupsi ya. Ya, mungkin dari pengalaman kami bertugas dari berbagai macam jabatan, dari berbagai macam latar belakang, ketika memang kita lihat yang ini kemungkinan kecil enggak, yang ini kemungkinan besar enggak juga. Tergantung orangnya ya. Jadi dan tergantung situasi juga sih sebenarnya. Tapi ya
sepengetahuan kami untuk Ditjen Perhubungan Udara secara keseluruhan sangat minim lah koreksi di sini untuk nepotisme KKN atau korupsi gitu. Karena memang kita sibuk ya. Oke. Sibuk dan berpikir positif karena tanggung jawab kita juga di penerbangan sipil ini kan sangat kompleks ya. Iya. Sangat kompleks ya. Saya tertarik sih tadi Pak yang kita notit itu namanya adalah integritas. Integritas benar Iya, Bang. tadi benar. dari Mbak ini kan ada strategi Iya. bagaimana untuk pencegahan ya gitu ya. Jadi di lingkungan DKPPU itu sebenarnya dari pandangan Mbak Anjar sebenarnya yang dimaksud dengan integritas itu gimana kira-kira ya Mbak? Seperti yang tadi dijelaskan Bang Iya. Donald ya. Iya. Sebenarnya mungkin jauh dari korupsi Iya. atau kerugian keuangan negara. Kan korupsi itu kan berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Betul. Cuman kadang kita juga lupa bahwa ada perilaku koruptif Oke. yang suka dilakukan oleh pegawai-pegawai gitu kan. Apalagi kan di DKPPU ini kan Iya. tanggung jawabnya besar sekali ya tentang pengoperasian pesawat gitu kan. Ibarat itu tanggung jawabnya di nyawa manusia gitu kan. Kalau Betul. misalnya ada yang pungli atau fraud kayak gitu kan berarti kan kerugiannya kan di nyawa seseorang gitu kan. Iya. Jadi sangat penting untuk menekankan atau menguatkan integritas dalam diri kita gitu. Terus tadi kalau Bang Sultan tanya integritas itu apa sih Nah, gitu betul. kan. Iya. Benar. Integritas itu apa sih gitu. Kalau teorinya kan kalau integritas itu kan kayak yang kesesuaian antara perilaku, perbuatan, pikiran Benar. dengan norma-norma atau Betul. nilai-nilai yang berlaku itu mungkin definisi umumnya seperti itu kan. Tapi kalau untuk saya pribadi itu integritas itu menurut saya adalah aset yang ada di dalam diri manusia gitu. Oke. Jadi Aset ya. jadi aset. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh udah punya integritas dalam dirinya masing-masing gitu, Bang Iya. Sultan, Mbak Dayang. Jadi tinggal kita mau mempertajamnya atau mau terus menggerusnya gitu. Diasah gitu ya Mbak. Iya gitu. Iya, Kalau iya. ngobrolin integritas kan pasti panjang banget no. Betul. Kita juga punya nilai-nilai integritas, ada 9 nilai integritas yang biasanya kita singkatnya jadi Jumat bersepeda kakak. Jumat Wow, bersepeda Ya, kakak. itu Oke. bukan hari Jumat kita bersepeda bareng kakak kita ya, tapi Iya, Jumat bersepeda kakak itu singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Itu Jumat bersepeda itu berani, sederhana, peduli, adil, disiplin, dan kerja keras. Oke. Panjang. Jumat bersepeda kakak. Itu nilai-nilai Oke. integritas yang harus kita punya dalam diri kita. gitu. Itu ya sobat-sobat aviasi ya. Di well noted ya. Jumat bersepeda kakak. Kakak. Iya. Nah ini kita ke Bang Donald ya Mbak. Nah di lingkungan kita sendiri Bang, di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kita bicara dengan integritas. Sejauh ini kira-kira apa ya Bang yang menjadi tantangan terbesar? Tadi ada kita Jumat bersepeda kakak. Kira-kira kita di dalam prakteknya ini buat kita semua yang ada di DJPU, wabil khusus di DKPPU itu ada nggak ya Bang tantangan gitu ya? Dan kita gimana nih mengatasi tantangan itu gitu Bang? Ya memang benar ya. Ya. Di setiap profesi itu pasti ada tantangan, itu yang bikin seru ya. Betul Kalau ya. nggak ada tantangan mungkin Ya, biar rame gitu Bang. hambar-hambar Monoton aja. ya, flat Monoton. bener ya Ya. Bang, bener. Takut bosan ya. Betul. Cuman memang karena interaksi kita di Ditjen Perhubungan Udara ini juga berkaitan dengan jasa ya. Iya. Namanya jasa itu kan limitasinya hampir tidak ada ya. Tapi yang jelas dengan kita 3S1C dengan berbagai macam prosedur dan prosesnya, kita tentunya kenali lah beberapa kendala. Tapi kendalanya biasanya kendala-kendala manusiawi kok. Kendala manusiawi itu integritas itu mungkin akan kurang optimal ketika kita harus mengutamakan kepentingan pribadi ya, keluarga daripada kepentingan kantor. Terus dari sisi waktu, mengingat bentar lagi kita juga akan bertugas di Nataru ya, konsentrasi ke Nataru, sana. ya. Sementara kan contoh kecilnya kita juga sebagai umat beragama mungkin akan menjadi pilihan sulit ketika memilih tugas atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala keluarga, mungkin sebagai istri, sebagai ibu gitu. Ya masih manusiawi sih tantangannya. Cuman mungkin bisa juga bersumber dari latar belakang yang majemuk ini juga, kita harus bisa beradaptasi cepat.
beradaptasi cepat. Ya kalau kita lihat-lihat dimanapun itu ada burung Garuda ya, di rumah, di kantor Betul, gitu ya. iya. Kan dicengkram itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi memang harus berkekuatan penuh kita mengutamakan tugas dan fungsi pelayanan operasi penerbangan sipil ini. Oke. Masih normatif aja. Normatif ya Bang. Masih manusiawi. Berarti mungkin tantangan terbesarnya adalah lebih kepada manusianya sendiri ya Bang ya gitu kan. Terus memang dengan latar belakang yang tadi banyak itu gitu ya. Terus memang yang tapi kalau itu tadi kalau masalah integritas kayaknya mungkin secara keseluruhan pegawai di DJPU mungkin nggak banyak yang nyeleneh kan Abang. Aman-aman aja. Aman-aman aja kan berarti kan. Ini pertanyaan yang sebenarnya gimana ya? Kalau definisi yang saya tahu itu banyak itu lebih dari 2 ya. Iya. Kalau 1 nggak banyak. Ya. Cuman memang gini, Mbak Dayang, memang kami di TUSI ini yakin teguh dan percaya kan kita harus menyadari ya. Kita sebagai ASN ini kan semuanya sudah diatur. Betul. Bahkan untuk integritas pun mohon izin Mbak Anjar sudah didefinisikan juga di Menpan. Kalau integritas itu adalah secara teori ya, teori dan sudah dipraktekkan tentunya di GCA, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi yang jujur dalam hubungan dengan manajemen. Saya sangat setuju tadi dengan Mbak Anjar. Etika itu adalah bagian dari integritas, sudah ada di kita sejak awal, sama dengan moral mungkin ya Mbak ya. Betul. Moral itu sudah melekat di kita sejak kita lahir gitu. Integritas juga demikian. Cuman integritas ini bisa dipengaruhi banyak hal gitu. Lingkungan, pertemanan, gaya hidup, pendidikan, juga kebutuhan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan kita di Dijen Perhubungan Udara sudah sistematis gitu. Iya, benar. Jadi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan, tidak integritas, melakukan KKN sangat kecil. Sangat minim ya Bang Karena ya. ditambah lagi hebatnya, ya mudah-mudahan di tempat lain juga bisa seperti itu. Pemimpin-pemimpin kita di kantor itu dipilih dengan selektif gitu. Melalui banyak fase, melalui banyak pembekalan, melalui banyak tahapan sampai dia menjadi pemimpin gitu. Jadi merit sistemnya jalan kalau sesuai ASN. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan kita ini bukan ngerasa ya, saya sendiri lah ya. Kita ini keluarga besar gitu. Betul. Itu yang kuatnya di situ tuh. Jadi fundamen kita bekerja melaksanakan tugas dan fungsi itu sudah berangkat dari keluarga besar kita di Dijen Perhubungan Udara, khususnya di DAO ini di DKPPU. Nah, ini yang buktinya sampai demi TUSI kantornya pindah nih. Iya, benar. Cengkareng ya, biar bisa langsung cepat tanggap. Benar. Ya kan? Jadi inspektur siaga lah ya. Benar. Menangani semua problematik maupun solusi terkait dengan dunia penerbangan sipil. Siap. Jelas ya, seru ya, seru. Ternyata Sobat Aviasi ternyata Bang Donald ngomongnya bisa banyak loh. Tadi ada merit system gitu ya. Tapi memang tadi kan banyak kita sudah kita coba ini bahwa memang yang namanya pegawai di lingkungan direktur adalah sebagai aset ya Mbak, sebagai aset. Dan tentu kita ingin berharap bahwa tidak ada yang namanya praktek-praktek korupsi gitu kan. Kemudian kita berharap tetap bekerja secara profesional. Benar. Gitu kan. Jadi dari Mbak Anjar, dari dari KPK, apa yang kira-kira bisa dibagi ke kita Mbak? Upaya-upaya pencegahan dari dini itu kira-kira gimana biar tetap maintain gitu kan secara profesional gitu ya. Kemudian terhindar dari praktek-praktek korupsi seperti apa gitu loh Mbak. Iya. Tadi yang Bang Donald sampaikan itu kan jadi saya berpikir juga nih. Jadi dari KPK juga sepertinya juga rekrutmen kita juga sangat ketat gitu kan. Jadi sebenarnya di suatu lembaga itu proses rekrutmen itu memang sangat penting ya. Jadi sangat penting untuk memilih pegawai-pegawai atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai benih-benih integritas yang udah kuat di dalamnya gitu. Mungkin itu salah satunya. Dari rekrutmen ya Mbak? Rekrutmennya yang ketat, lalu tadi pembangunan nilai-nilai integritas yang terus
dilakukan kayak sosialisasi gitu kan. Terus undang KPK juga untuk sosialisasi juga Betul. kita senang banget gitu Iya, kan iya. untuk diundang gitu. Bener. Dan mungkin juga ada proses monitoring itu yang dilakukan oleh bagian pengawasan gitu. Kalau di KPK itu ada yang namanya dulu pengawas internal, yang mana sekarang udah berubah menjadi inspektorat. Nah itu seperti Bang Donald ini kan, jadi kalau misalnya Iya. ada inspektorat kita harus hati-hati nih, ada apa nih, jangan sampai diperiksa gitu kan. Nah terus dari itu tadi monitoring, terus kayak pengawasan dari internal, terus juga harus ada pengawasan dari eksternal juga gitu, seperti audit kayak audit BPK, itu juga kan salah satu cara-cara kita untuk menjaga keluarga kita tadi ya Bang Donald ya, agar kita satu keluarga ini utuh, tidak terjerat dalam kasus-kasus korupsi gitu. Lalu juga ada dengan kayak komitmen pimpinan. Ya, jadi sebenarnya kan pimpinan itu kan adalah yang membuat kebijakan mau dibawa kemana sih arah lembaga atau direktorat ini kemana gitu kan. Jadi kalau misal pemimpin kita berintegritas, itu pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarahkan kita ke hal-hal yang anti korupsi gitu. Nah, terus juga ada juga kalau di KPK itu komunikasi internal. Jadi kita saling keterbukaan antar pegawai gitu. Transparan gitu ya, Pak? Ya, jangan malu untuk menegur sesama kalau misalnya salah gitu kan. Jangan takut untuk menegur atasan kita gitu kan. Saya juga kan punya cerita di mana saya terlambat aja ditegur sama teman rekan sekerja saya telat jam 8.20 atau jam 8.30 itu teman saya langsung datang, "Selamat pagi Mbak Anjar," padahal saya tahu itu udah siang gitu kan. Yang kayak gitu tuh di KPK itu masih kuat. Jadi itu yang membuat kita kayak introspeksi diri, malu ya ditegur gitu. Jadi kita besoknya harus memperbaiki terus diri kita gitu, walaupun kadang integritas itu kan seperti iman. Jadi kadang naik, kadang turun Fluktuatif gitu kan. ya. Iya, benar. kalau lagi berintegritas banget tuh bisa jam 7 udah nyampe kantor gitu kan. Iya, benar. Pulang jam 10 malam. Tapi kalau misal kita lagi lemah gitu kan, lagi merasa mungkin jenuh atau apa, ya kadang itu juga turun gitu. Jadi bahkan kayak integritas itu juga bisa tercermin melalui disiplin. Iya, betul. Oh, tentu. oke. Iya. Kan salah satu nilai integritas disiplin. Benar, nggak melulu tentang ngomongin itu tadi ya, tentang misalnya tadi terima suap penyuap lah, pungli lah atau apa, tapi juga memang tentang self disiplin gitu, tentang korupsi waktu. Benar, Iya. korupsi waktu, Waktu, Bang, benar. Itu namanya perilaku koruptif. Perilaku korupsi. Ya, gitu. Oke. Jadi korupsi itu ternyata banyak. Sobat Aviasi. Nah ini ke Bang Donald kita ya, Mbak. Ini kan tadi dari kita datang tepat waktu, kemudian kita di kantor mengerjakan sesuatu dengan baik gitu kan, itu semua adalah sebuah culture ya Bang. Kita bicara dengan budaya. Ini kira-kira dari SDM Bang, dari sumber daya manusia dan organisasi, upaya-upaya apa nih Bang yang kita bisa dan telah dilakukan untuk bisa tetap maintain yang budaya yang baik itu kita tetap pertahankan gitu ya. Kemudian menghindari praktek-praktek korupsi itu di lingkungan kita gimana ya Bang saat ini sudah kita lakukan upaya-upayanya? Siap. Banyak Sudah ya, banyak ya. karena kan SDM ya itu core dari organisasi. Betul. Jadi dia menjadi mesin penggerak utama gitu. Kalau untuk pencegahan misalnya, ya kita pasti belajar banyak dari teman-teman dari KPK, dari Gedung Merah Putih, karena kita continuous terus. Kita lakukan BIMTEK, kita lakukan sosialisasi dari teman-teman yang sudah sangat kompeten ini. Dan selalu koordinasi kita itu, kerjasama kita itu memang lebih banyak di pencegahan. Sosialisasi, edukasi ya Mbak ya. Kemudian tentunya kita semua karena kebetulan PNS semua ini udah pegawai semua, itu harus memahami secara konkret melaksanakan, mengenali apa sih kewajiban kita sebagai pegawai, apa sih hal-hal yang dilarang gitu. Itu ada di disiplin PNS. Integritas itu muncul di disiplin PNS.
terkait keuangan kerugian negara itu muncul di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan banyak norma-norma lain. Nah, contoh ya konkret tahun ini kita mengkonsep dan menyebarluaskan, tentunya sudah disetujui oleh pimpinan. Yang menjadi polemik utama itu adalah kemampuan ekonomi sebenarnya. Jadi kemampuan ekonomi ini dengan mohon maaf mungkin ekonomi yang lagi lesu ya, rancangan-perancangan terkait keuangan yang meleset gitu ya. Sementara kita punya status PNS ini SK-nya bisa menghasilkan duit. Ya. SK menghasilkan duit. Ya jadi boroh ya, jadi jaminan untuk disekolahkan ya, Bang? Itu kan menggoda banget. Betul. Abang soalnya ngomongnya ini ya, jadi kan kita mesti gitu. Oh gitu, Biar ketahuan nggak lupain banget ini saya, agak-agak makanya. lemot nih kan. Jadi awal tahun ini kita sudah terbitkan surat itu harus dievaluasi. Jadi pimpinan itu harus mengetahui peruntukan kalau anak buahnya mau minjam. Jadi bisa melakukan pembinaan, ngasih advice gitu ya. Karena kan dia sebagai orang tua juga di lingkungan. Jangan gampang iri dengki sama orang lain sehingga minjam duit tapi nggak jelas tunjungannya gitu ya. Bener. Kemudian di pertengahan tahun kita juga mengannounce menerbitkan surat yang kita konsepkan dan disetujui pimpinan berkaitan dengan judol. Lagi viral nih, Bang. Benar. Lagi rame. Bagi judol. Benar. Jadi judol ini itu bisa awal bisa akhir loh. Jadi bisa awal bisa awal bisa karena judol dia jadi nggak becus kerja, kinerjanya rendah, akhirnya muncul potensi nepotisme KKN tadi. benar. Integritasnya remuk lah. Ada tapi remuk gitu. Kemudian di akhir tahun kita juga terbitkan, kita konsepkan, kita naikkan ke pimpinan berkaitan dengan peningkatan kegiatan mental spiritual. Nah itu yang penting banget itu. Jadi kita maunya, kita berharap di lingkungan kita kerja ini kegiatan-kegiatan religi itu rutin gitu. Kegiatan-kegiatan tadi yang seperti Mbak juga bilang, mengingatkan teman itu jangan apatis gitu. Itu kan mental kita harus kita jaga nih, kita maintain juga. Tidak hanya pesawat yang di maintain, mental kita SDM juga harus di maintain. Karena memang sangat penting itu, sangat penting. Jadi secara aktual kita mutakhirkan semua, kita ingatin, kita kasih tahu secara resmi maupun tidak resmi. Kita duduk bareng begini, diskusi, mencari problem solving ya, brainstorming. Dan tentunya saya sangat merasa nikmat menjadi ASN di Dijen Perhubungan Udara ini karena diayomi oleh suri-suri teladan yang banyak gitu di lingkungan kerja kita. Jadi kita dikasih contoh gitu. Tapi memang semua itu kan bisa terwujud karena kita berawal dari Abang, saya, Mbak Dayang segala macam adalah dari keluarga ya, Bang. Iya. Jadi kalau pandangan Bang Donald sendiri, peran keluarga ini gimana, Bang, untuk bisa mewujudkan budaya yang baik juga di kantor itu gimana kira-kira, Bang? Ya sejatinya saya percaya ya yang menyempurnakan doa dan usaha kita itu kan dari keluarga ya. Yes. Itu dia. Karena Betul, Bang. walaupun kita cari nafkah ya, waktu kita tersita buat cari nafkah kan ujung-ujungnya balik ke rumah juga. Jadi memang di surat yang tadi itu mental spiritual itu tujuannya juga ke situ. Kita kuatkan dari basic kita di rumah. Kita juga harus jujur ke rumah, kita harus sharing. Jangan, saya kurang setuju ya kalau masalah di kantor nggak dibawa ke rumah, itu harus kita cincang dulu. Kalau memang masalah di kantor itu masih bisa kita diskusikan dengan pasangan kita, why not? Iya, benar. Karena dia paling tepat gitu. Daripada kita diskusi sama orang lain tapi ujung-ujungnya malah jadi ini makin pusing ya untuk apa. Jadi sih itu yang menjadi tantangan mungkin ya. Betul. Tapi sekaligus ya kita harus menikmati lah karena sejatinya kita orang-orang terpilih yang bisa ada di sini. Asik, semangat. Luar biasa, orang terpilih. Oke, nah ini menarik nih. Tadi kalau dari Bang Donald nih, apa namanya meng-highlight tentang judol tuh kan. Betul. Judol, apa sih judol tuh kan ya kan. Ya pokoknya itulah ya yang bikin-bikin ribet itu kan Lagi ya. viral, Mbak, lagi viral. Lagi viral. Nah dari Mbak Anjar, dari KPK sendiri juga meng-highlight yang seperti itu nggak? Kan memang terkait juga tentang integritas ya gitu kan. Terus dan memang itu apa ya, bisa jadi benar sumbu awal gitu kan, atau memang akhirnya jadi itu apa ya, akhir dari kehancuran gitu kasarnya kan gitu. Dan dari KPK sendiri meng-highlight yang hal-hal yang seperti itu nggak? Iya, tentu aja kalau dari KPK itu memang kita
sangat-sangat ketat yang seperti hal-hal yang seperti itu kan. Ibaratnya kalau misalnya ada yang terlibat atau melakukan hal-hal yang kurang baik gitu pasti akan langsung kayak udah selesai aja gitu, langsung ada sanksi disiplin atau sanksi-sanksinya gitu kan. Nah terus kalau untuk pengawasan gitu ya, kayak pengawasan yang efektif itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, Pasti kalau menurut saya sih tentu disanksi ya. Jadi kalau sanksi kita berat itu pasti orang akan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang berintegritas gitu. Tapi kalau misalnya sanksinya yang ringan-ringan aja gitu, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya sanksinya tegas atau langsung ada pemutusan hubungan kerja atau apa, itu kan langsung sangat menakutkan kan bagi pegawai. Benar. Itu aja sih. Jadi tadi kalau bicara kita dengan kebetulan kan di DKPPU, DJPU itu kita juga erat berhubungan dengan pihak ketiga. Ada dari maskapai, kemudian dari training center dan yang lain-lain. Harapannya Mbak dari KPK sendiri gimana ya peran masyarakat biar sama-sama juga nih kita untuk memberantas atau mencegah yang namanya praktek-praktek korupsi itu gimana kira-kira Mbak ya? Ya, harapannya pasti kan setiap kita nyebutnya bisa insan KPK ya. Biasanya insan KPK. Insan KPK Insan itu KPK. pasti berharap teman-teman lembaga sekitar itu juga kan tetap menjaga integritasnya, terus taat hukum gitu-gitu kan. Dan KPK tuh khususnya direktorat yang saya itu duduki sekarang tuh yang direktur sosialisasi dan kampanye anti korupsi itu kadang membuat beberapa konten gitu kan, memberi konten untuk edukasi gitu kan. Salah satunya itu kita punya lagu yang namanya yang judulnya itu Biasakan Yang Benar. Itu proses pembuatan lagu itu isinya adalah harapan-harapan kita untuk masyarakat untuk biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Betul. Karena kan biasanya udah biasa gitu kan. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang yang salah itu kan jadi pembenaran di lingkungan kita gitu. Makanya kita ada lagu namanya Biasakan Yang Benar, jangan benarkan yang biasa, di mana itu liriknya itu tuh semuanya harapan-harapan, terus kayak jujur mulai dari diri sendiri, itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa juga mendengarkan lagu itu sebagai refleksi diri atau apa gitu, untuk membuat membakar semangat integritas kita gitu. Ya, seru ya. Seru banget. Oke, jadi ternyata itu hubungannya kenapa ada dari KPK datang ke DKPPU. Betul. Ini juga bagian dari sosialisasi juga ya, Sosialisasi, ya. edukasi Ya, benar. Dibarengi oleh Bang Donald juga ya. Tadi analisis SDM, analisis SDM. Udah bener Bang sekarang. Pembinaan, benar. Pembina ya, Sampai saat lagi jangan jongkok loh Bang. Jangan jongkok. Berat tuh kata pembina itu berat. Berat ya. Ya, tapi saya menarik nih, yang satu hal yang menarik dari Bang Donald adalah Bang Donald tuh selalu membahas tentang teladan. Suri teladan. Tapi kadang kita tuh nggak jarang juga merasa sekitar kita nggak ada teladan nih, siapa sih yang harus kita teladani gitu. Kalau misalnya di lingkungan teman-teman itu sulit mencari teladan, jadilah teladan itu sendiri. Luar biasa. Benar. Iya, betul. Jadi memang everyday is like improving for yourself gitu ya, be the best of you gitu ya, istilahnya gitu kan. Benar. Dari Bang Donald dari SDM ada harapan Bang yang bisa disampaikan ke kita pegawai, ke masyarakat secara luas, ke operator penerbangan gimana Bang? Biar sama-sama kita dari hal yang kecil mungkin sampai hal yang besar bisa kita untuk mencegah praktek-praktek yang korupsi ini Bang. Yang terutama itu pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Jadi ya ini hanya berdasar dari pengalaman ya. Dari berbagai permasalahan SDM itu yang jadi salah satu prioritas kami adalah di pengendalian dirinya. Kontribusi pengendalian diri itu bisa berimplikasi kepada bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa hidup. Karena kan kita makin kemarin nih dengan geliat sosial media, ya informasi publik segala macam ini kan limitasinya semakin hampir nggak ada ya. Semuanya itu bisa jadi masalah kalau memang jadi masalah gitu.
Yang kalau untuk yang pegawai, tolong dipahami dulu kewajibannya apa, haknya apa. Ingat ya, jadi pegawai itu semua itu memang ada hak, tapi hak bersyarat. Jadi tidak sekonyong-konyong gitu. Terus larangan jangan dilakukan, ya. Terbukalah secara organisasi, berpositif thinking. Ya, dunia ini sudah banyak yang negatif, jangan ditambah. Oke. Ya, udah banyak hal itu. Iya, Dan benar. yang paling utama untuk khususnya di acara di Aviation Talk ini makin sering, makin banyak membahas hal-hal yang bisa beragam, bisa lebih ke manusianya juga. Gitu. Kemudian sobat aviasi, saya cuman mengingatkan saja, kita ini sudah di tempat yang tepat untuk mencari nafkah, mengembangkan diri, mencari pahala. Udah nggak ada lagi waktu untuk korupsi lah. Harus hidup berintegritas. Karena memang DKUPP itu kayaknya kan bukan korupsi, tapi kelaikan. Kelaik udaraan ya, Bang. Kelaik udaraan. Kelaikan itu judulnya layak kata dasarnya. Berarti memang sudah layak gitu, udah pantas, sudah memenuhi standar gitu. Baru beroperasi ya, Bang. Iya, baru beroperasi. Layak dulu baru beroperasi. Good thing. DKPPU DAAO. Wah, mantap. Siap. Siap. Keren, Bang. Keren. Iya. Oke. Ladies and gentlemen, ya prepare for arrival. Oke. Abang aduh jadi banyak banget ya ilmunya Banyak ya. banget ya, Oke, iya. sobat aviasi pasti Kita kayak ini Mbak, kayak capacity building. benar. Iya kan? Iya, kayak banyak motivasi, banyak ilmu Bener, gitu kan. Bisa. bener, bener. Kebetulan Ini baru sobat- kelar capacity building. Wow, Oh, baru kelar. Jadi contekannya masih segar. Yes. Ini sobat aviasi kayaknya makin penasaran gini. Mbak Anjar nih kayaknya terbuka nggak sih sebenarnya pakai kemungkinan untuk jadi pegawainya KPK itu untuk sobat aviasi dimanapun gitu misalnya. Iya, tentu aja kan Pasti sekarang ya. karena KPK ini jadi ASN kan, jadi prosesnya tetap aja ada CPNS gitu. Oke. Ada ya. Jadi Oke. tetap aja pasti. Oke, kalau jadi kayak Bang Donald kan agak-agak susah ya. Jadi nanya ke Mbak Anjar aja. Bukan nggak susah, ya. nggak ada yang mau kali. Tapi kita bicara Jangan dengan kayak public pembaca. relation juga Mbak. Ini mungkin perlu kita informasikan ke Bener. teman-teman sobat aviasi juga. Mana tahu ada info atau pengaduan-pengaduan yang bisa disampaikan nih. Bisa langsung ke KPK. Caranya gimana Ada ya Mbak? hotline-nya kan, Mbak? Caranya gimana Mbak? Iya, sebenarnya kalau pengaduan itu bisa telepon aja ke 198. Oke, 198. Jadi Oke. itu mau pengaduan tentang apa atau mau bertanya tentang gratifikasi gitu gimana, LHKPN cara pelaporannya gimana. Itu semuanya bisa dihubungi di 198. 198. Oke. Kalau kita Bang masih DJPU 151 ya Bang? Kalau DJPU 151 itu lebih ke Humas. publikasi ya, Oke. publikasi Umum, kehumasan ya, umum ya. Iya. Ada hal baru terkait aviasi gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di kementerian kita punya juga Simadu namanya. Oh si Madu. Madu. Oh baru denger ya Mbak? Iya, Si Madu. Bukan di Madu ya Bang? Oh itu urusan lain. Bukan madu dan racun juga. Kebetulan kursi kita juga. Tapi ya udah. Si Madu itu aplikasi ya, Ada Bang? singkatan Iya. Bang? Singkatan apa? Simadu itu apa ya? Sistem kalau nggak salah tadi ada juga saya tulis ya. Oh, Si Madu ya Bang Simadu, namanya? ya, Si Simadu. Madu. Oke. Oke. Iya. Aplikatif PR dia. dong buat sobat PR dah. aviasi, ayo. Jadi cari lagu tentang tadi apa biasakan Biasakan yang yang benar, benar. sama apakah itu si madu? Si Ya Madu. kan? Oh iya. Iya. Betul. Ya, biar tertarik ya. Udah Betul. ketemu sih tapi ya biar tertarik. Udah. Jangan, Nanti dijawab biarin di kolom aja. chat ya. Bener. Si Madu, Buat ya. Si sobat Madu. aviasi aja PR, ayo Oke. penasaran kan? Iya. Jadi itu aplikasi masyarakat bisa pakai, Bisa kita pakai. sendiri bisa pakai juga. Oke. Jadi misalnya nggak terlampiaskan nih atau nggak ada kendaraan untuk menyampaikan informasi itu karena sungkanitas atau banyak hal bisa menggunakan itu oleh masyarakat. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan banyak hal. Nah tapi kita nggak menutup pintu juga kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Langsung welcome Bang ya. Welcome banget, Welcome. Oke. banget. Secara kementerian juga kita sudah dilengkapi dan disempurnakan dengan adanya inspektur investigasi ya. Oke. Jadi itu juga ngebangun kita dari sisi masukan dari masyarakat supaya kita bisa melakukan tetap meningkatkan pelayanan prima bagi
sobat aviasi tentunya. Siap. Oke. Jadi ini semua kita rangkum sebagai sistem manajemen untuk pengaduan ya Mbak ya. Iya. Di KPK tadi ada 198, kemudian di DJPU ada Simadu. Di kementerian. Namanya Kementerian. menarik. Di kementerian. Malah di kementerian. Di Kementerian Perhubungan. Tapi sinergi semua. Sinergi semua. Oke. Satu tim. Namanya Simadu. Abang, jadi ini integritas kita udah dapet nih artinya Iya, apa, betul. ya kan? Terus Mbak Anjar kesini sama Bang Donald kesini ke DKPPU kita udah tahu nih. Tadi ada mau Mbak yang ngapain. sepeda apa Mbak? Jumat bersepeda. Kakak kita udah dapet Nah, nih, betul. benar Iya. kan? Terus apa namanya kayak macam gimana sih menjaga integritas, ya Iya, kan? Terus gimana sih upaya-upayanya. upaya-upayanya? Ternyata tadi Bang Donald juga bilang udah banyak loh, emang bener udah banyak ternyata Dan ya. peran keluarga sangat penting ya. Benar. Peran keluarga Termasuk sangat juga penting. akhirnya apa ya mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Iya, keimanan juga spiritual termasuk kan religius. spiritual ya, benar religiusnya gitu. Nah, kan terus juga banyak nih sekarang digaung-gaungkan frugal living itu ya katanya, maksudnya living. yang maksudnya hidup dengan secara hemat dan sederhana gitu. Iya. Mungkin itu juga jadi bagian salah satu Betul. untuk yang menghindari gitu Iya. diri kita dekat dengan tadi itu apa ya godaan-godaan akhirnya Head on. iya Iya, gitu betul. kan dimana dimana kayak tadi Bang Donald bilang ini media sosial nih kan apa tampilannya semua orang hidupnya wah gitu, semua branded, semua apa gitu. Akhirnya memang kembali lagi ke diri kita dan keimanan kita, dan itu tadi Bang Donald bilang kita ini kerja buat keluarga loh gitu kan. Jadi apa yang antara yang dibutuhkan dengan apa yang diperlukan itu adalah dua hal yang berbeda ya Bang ya. Iya. So we needed pengendalian diri. Iya, Iya, kan? setuju. Iya, pengendalian Iya, diri. betul. Iya, Benar, harus benar, pengendalian benar. diri. Betul. Iya. Pengendalian diri. Jadi nggak jadi shopping itu dong akhir tahun dong walaupun diskon 50%. Harus Pengendalian dikontrol, diri gitu Mbak. ya. Harus Iya. dikendalikan. Ya ampun. Iya. Nah, Mbak Anjar sebagai orang KPK, begitu juga kah mengendalikan Iya. diri untuk shopping? Iya, kan sederhana itu kan salah satu dari Jumat bersepeda kakak tadi. Salah satu dari benar. nilai-nilai Iya, betul. integritas Benar. yang harus kita terus jaga. Benar. Gitu. Oh my god, harusnya aku nggak ikutan di sini sama aviasi. Oke, ladies and gentlemen, now we have just landed. Yeay. Ya. Jadi Mbak kita sebenarnya desain koreografernya ini adalah lagi di pesawat sebenarnya Mbak. Jadi dia sudah iya, oke. climb, cruising. Alhamdulillah kita sekarang we have just Berarti kita landed. udah sampai di mana nih? Tadi kita terbang Landing ke di mana? Kita gimana kita lebih pintar. Siap. Thank you banget Mbak Aja dari KPK, Sama-sama. kemudian Bang Donald dari Terima JPU. kasih juga. Ya. Abang, ayo Ya. dong, salam podcastnya. Salam podcast. Benar. Jadi tadi ada kita dua di Aviation Talk. Jadi di Aviation kita seperti ini, ya kemudian talk gitu ya. Nanti kita mention di Aviation Talk gitu ya. Baru kita begini, ini. Nanti abang bilang podcast official DKPPU di Aviation Talk. Oke. Gitu. Lihat ke sana. Lihat ke sana boleh? Oke, langsung aja nggak pakai Iya. nggak pakai contoh-contoh ya. Ini Langsung kan, aja ya, Bang, ya. abang sama Clear ya. abang sama mbak kan semangat banget kan nih pasti Iya. kan. Iya, podcast DKPPU di Aviation Talk. Oke. Gitu. 1, 2. Oke. Podcast DKPPU The Aviation Talk. Thank Terima you, kasih makasih. semuanya. Saya